Kita sering mengira politik bekerja melalui angka, suara, program, dan aturan. Tetapi ada sesuatu yang membuat semua itu menjadi pengalaman manusia, yaitu rasa. Kita memilih, mengikuti, percaya, dan berharap karena sesuatu terasa bermakna bagi kita. Sampurasun, warga dunia yang baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Mulyana, penjelajah pengetahuan di Asepistemik. Hari ini kita memasuki sebuah pertanyaan sederhana, tapi dalam. Mengapa politik bisa terasa? Kita akan menelusuri bagaimana perasaan, tubuh, kedekatan, emosi, simbol, dan pengalaman sehari-hari membentuk hubungan kita dengan kekuasaan. Melalui Kang Deddy Mulyadi atau KDM sebagai fenomena politik kontemporer, kita tidak sedang menghakimi seorang tokoh, tapi belajar memahami bagaimana rasa dapat menjadi bahasa politik. Bagaimana kedekatan dapat membangun kepercayaan dan bagaimana kepercayaan dapat menjadi bagian dari legitimasi. Kita sering membayangkan warga negara sebagai manusia rasional yang menerima informasi, menghitung kepentingan, membandingkan program, lalu menentukan pilihan. Model itu berguna, tapi manusia jauh lebih kaya daripada sekedar perhitungan. Kita datang ke ruang politik membawa pengalaman, kenangan, harapan, identitas, kebanggaan, dan berbagai perasaan yang membentuk cara kita memahami kehidupan bersama. Karena itu, politik bukan hanya pertukaran gagasan. Politik juga berkaitan dengan apa yang kita anggap penting dan bermakna. Siapa yang membuat kita merasa dihargai? Siapa yang memberi kita harapan? Siapa yang membuat kita merasa bahwa pengalaman kita didengar? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering menjadi bagian penting dari cara manusia membangun pilihan politik. Kajian politik kontemporer semakin memberi perhatian pada dimensi ini. Emosi tidak harus dipandang sebagai gangguan terhadap rasionalitas. Emosi dapat membantu membentuk perhatian, penilaian, ingatan, identifikasi, dan tindakan politik. Maka ketika seorang berkata, "Saya suka pemimpin itu," kita tidak perlu buru-buru menganggapnya sebagai pilihan yang tidak rasional. Di balik kata suka mungkin terdapat pengalaman sosial yang panjang. Pernah merasa ditolong, pernah merasa didengar, menemukan bahasa yang akrab, merasakan kesamaan budaya, atau melihat sesuatu dari dirinya sendiri hadir dalam sosok tersebut. Disinilah politik rasa dimulai. Politik rasa bukan penggantian akal dengan emosi. Ia adalah upaya memahami manusia secara lebih utuh. Manusia berpikir melalui tubuh yang mengalami dunia. Kita membangun pandangan politik bukan hanya melalui informasi, tapi juga melalui pengalaman tentang dihormati, diperhatikan, dipercaya, dilibatkan, atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan memahami dimensi rasa, kita justru memiliki kesempatan untuk memahami pilihan politik manusia secara lebih dalam. Kekuasaan sering kita bayangkan berada di gedung pemerintahan, di ruang sidang,
kantor pejabat, atau dokumen hukum. Padahal, kuasa juga hadir dalam pengalaman sehari-hari. Kita merasakan kehadiran negara ketika berhadapan dengan sekolah, rumah sakit, birokrasi, jalan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Pengalaman-pengalaman itu dapat membuat seseorang merasa dihargai, diperhatikan, dilayani, atau justru merasa perlu memperjuangkan sesuatu. Dengan begitu, tubuh menjadi salah satu tempat penting bagi manusia untuk mengalami kehidupan politik. Tubuh bukan hanya tempat politik berlangsung. Tubuh ini adalah medium tempat pengalaman politik hadir. Gagasan Michel Foucault mengenai relasi kuasa membantu kita melihat bahwa kuasa tidak hanya bekerja melalui institusi, tapi juga melalui praktik, kebiasaan, disiplin, dan cara manusia memahami dirinya sendiri. Kajian tentang affective body politics kemudian memperluas pertanyaan itu. Dalam ruang digital, pengalaman tubuh dan perasaan itu dapat terhubung dengan tubuh dan pengalaman orang lain. Gambar, video, komentar, humor, meme, cerita, bahkan suasana tertentu dapat membawa intensitas emosional dari satu orang kepada orang lain. Bayangkan seorang warga melihat pemimpinnya turun langsung ke kampung. Yang diterima bukan hanya informasi tentang sebuah kegiatan. Ada pengalaman melihat seseorang hadir secara langsung. Ada jarak yang terasa lebih dekat. Ada bahasa yang digunakan, gestur yang terbaca, dan suasana yang muncul dari perjumpaan tersebut. Semua pengalaman itu dapat membentuk kesan tentang siapa pemimpin tersebut. Tapi di sinilah kemampuan berpikir kritis menjadi penting. Rasa dapat membantu kita memahami pengalaman politik, tapi rasa bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Kedekatan dapat membangun kepercayaan, tapi kedekatan tetap perlu berjalan bersama evaluasi terhadap kebijakan. Empati dapat membuka hubungan manusiawi, tapi demokrasi juga membutuhkan penilaian terhadap institusi dan hasil kerja. Karena itu, politik rasa bukan ajakan meninggalkan nalar. Sebaliknya, politik rasa mengajak kita memahami bagaimana nalar politik manusia sering tumbuh dari pengalaman yang terlebih dahulu menyentuh tubuh dan perasaan. Dengan memahami rasa, kita dapat menjadi warga yang lebih sadar terhadap cara kita mengalami politik. Ada pemimpin yang secara geografis dekat tapi terasa jauh. Ada pula pemimpin yang terasa dekat meskipun kita tidak pernah bertemu secara langsung. Kedekatan politik ternyata bukan hanya persoalan jarak fisik. Ia dapat dibangun melalui bahasa, simbol, kebiasaan, penampilan, cerita, media, dan berbagai pengalaman yang membuat seseorang merasa dia memahami kehidupan seperti yang saya alami. Dalam konteks Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau akrab disebut KDM, sejak menjadi Gubernur Jawa Barat pada 2025, tampil dengan citra kepemimpinan yang menekankan kedekatan langsung dengan masyarakat. Profil resmi pemerintah daerah menggambarkannya sebagai pemimpin yang hadir di kampung, di pasar, dan di pelosok desa. Sementara sapaan Bapak Aing menjadi bagian dari citra kedekatan itu. Kita tidak perlu menerima citra tersebut sebagai kebenaran final. Justru citra itu menarik untuk dipelajari. Mengapa simbol kebapaan dapat menghadirkan rasa tertentu? Mengapa bahasa lokal dapat membangun keakraban? Mengapa sebuah tindakan yang langsung terkadang lebih mudah diingat daripada dokumen kebijakan yang panjang?
Salah satu jawabannya dapat ditemukan dalam politik representasi. Pemimpin tidak hanya menjalankan jabatan, ia juga dapat merepresentasikan sesuatu. Ia dapat menjadi simbol tentang ketegasan, kesederhanaan, keberanian, kebapaan, kedekatan, dan harapan. Ketika simbol tersebut bertemu dengan pengalaman masyarakat, terbentuklah hubungan emosional. Nah, disinilah seorang pemimpin dapat berubah dari hanya pejabat menjadi figur yang memiliki makna personal. Bukan karena masyarakat berhenti berpikir, tapi karena politik telah menjadi bagian dari pengalaman dan identitas manusia. Dan ketika seorang pemimpin mulai terasa sebagai bagian dari kita, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita merasa bahwa ia memahami kehidupan kita? Pertanyaan itu membuka jalan untuk memahami kenapa kedekatan menjadi begitu penting dalam politik kontemporer. Perasaan politik tidak berhenti di dalam diri seseorang. Ia dapat dibagikan, beredar, bertemu, dan berkembang menjadi pengalaman kolektif. Ketika banyak orang merasa bangga terhadap simbol yang sama, memiliki harapan terhadap masa depan yang sama, dan menemukan pengalaman yang sama dalam diri seorang figur, terbentuklah energi kolektif yang dapat memberi warna pada kehidupan politik. Inilah salah satu alasan kenapa media digital menjadi penting. Video pendek, komentar, potongan pidato, foto, meme, dan kisah personal memungkinkan pengalaman emosional bergerak dengan cepat. Politik tidak hanya hadir sebagai berita yang kita baca. Politik juga hadir sebagai pengalaman yang membuat kita tertawa, terharu, kagum, berharap, berdiskusi, atau merasa menjadi bagian dari komunitas. Kajian tentang politik afektif di media sosial menunjukkan bahwa intensitas emosional dapat bergerak melalui jaringan digital dan berkontribusi pada keterlibatan, solidaritas, pembentukan identitas, maupun konflik. Kita kemudian menemukan sesuatu yang menarik. Algoritma tidak hanya menyebarkan informasi. Ruang digital juga menjadi ruang distribusi perhatian. Konten yang menyentuh emosi sering memperoleh respon yang lebih besar. Lebih banyak dibicarakan, dibagikan, dan diingat. Dengan begitu, pengalaman politik kita semakin terbentuk melalui pertemuan antara teknologi, perhatian, dan perasaan. Tapi ruang digital juga membuka peluang yang perlu kita kelola dengan bijaksana. Rasa dapat memperkuat solidaritas, empati dapat memperluas kepedulian, harapan dapat menggerakkan perubahan, tapi kita juga perlu menyadari bahwa emosi yang sangat kuat dapat mempersempit ruang dialog jika tidak disertai refleksi. Karena itu, masyarakat demokratis membutuhkan literasi afektif, yaitu kemampuan mengenali bukan hanya apa yang kita pikirkan, tapi juga kenapa sesuatu membuat kita merasa demikian. Ketika kita mampu mengenali rasa, kita mendapatkan ruang untuk merefleksikannya. Kita dapat bertanya, apakah rasa ini sedang membantu saya memahami orang lain? Apakah rasa ini memperluas kepedulian saya? Apakah rasa ini membuat saya semakin bebas untuk berpikir? Dengan cara itu, kesadaran terhadap perasaan bukan menjadi kelemahan demokrasi. Ia justru menjadi bagian dari kedewasaan demokrasi. Kuasa tidak selalu hadir dalam bentuk perintah. Kadang kuasa hadir melalui kepercayaan. Kita mengikuti seseorang bukan semata-mata karena diperintah, tapi karena percaya. Kita mendukung bukan karena diwajibkan, tapi karena merasa memiliki hubungan tertentu dengan figur, gagasan, atau harapan yang dibawanya. Disinilah
rasa dapat menjadi salah satu sumber kekuatan politik. Kepercayaan membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Kedekatan membuat pesan lebih mudah diterima. Identifikasi membuat keberhasilan seorang pemimpin dapat terasa berkaitan dengan keberhasilan kelompok yang merasa terwakili olehnya. Politik kemudian memperoleh dimensi yang sangat manusiawi. Tapi personalisasi politik memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat membuat pemerintah terasa lebih manusiawi. Warga melihat wajah di balik institusi, mendengar suara, menyaksikan tindakan, dan merasakan kehadiran. Di sisi lain, demokrasi tetap membutuhkan institusi yang kuat. Karena itu kualitas pemerintahan tidak cukup dinilai hanya dari kualitas figur. Kita juga perlu melihat bagaimana lembaga bekerja, bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana hasilnya dirasakan oleh masyarakat, dan bagaimana kuasa dapat terus diawasi. Karena itu, kita dapat membedakan antara politik yang memiliki rasa dan politik yang memahami cara kerja rasa. Yang pertama, mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Yang kedua, mengajak kita memahami bagaimana perasaan itu dapat membentuk hubungan politik. Kajian-kajian ilmu politik tentang emosi politik menunjukkan bahwa emosi punya peran penting dalam penilaian politik dan tidak tepat jika selalu ditempatkan sebagai lawan dari rasionalitas. Maka pertanyaan terpenting bukan apakah politik boleh memiliki rasa. Politik memang selalu berhubungan dengan rasa. Pertanyaan yang lebih produktif adalah rasa seperti apa yang sedang tumbuh? Siapa yang membentuknya? Bagaimana rasa itu berkembang? Dan apakah ia membawa kita semakin dekat kepada kehidupan demokratis yang lebih baik? Disitulah politik rasa menjadi medan pembelajaran. Ia membuka pintu untuk memahami kekuasaan yang tidak selalu hadir sebagai perintah, tapi juga melalui kedekatan, identifikasi, pengalaman, dan kepercayaan, serta harapan. Nah, dengan memahami mekanisme ini, kita tidak harus menjadi lebih curiga kepada politik. Kita justru dapat menjadi lebih sadar. Dan kesadaran itulah yang memberi warga kemampuan untuk menikmati kedekatan tanpa kehilangan kebebasan berpikir. Politik ternyata tidak hanya tinggal di gedung DPR, kantor pemerintahan, atau kotak suara. Ia juga hadir dalam pengalaman manusia. Karena itu, memahami kuasa membutuhkan keberanian untuk membaca rasa sekaligus menjaga kejernihan pikiran. Kita boleh merasa dekat dengan pemimpin, tapi tetap memiliki kebebasan untuk bertanya. Demokrasi membutuhkan hati yang hidup dan pikiran yang terbuka. Jika diskursus ini membuat teman-teman melihat politik dari sudut yang berbeda, subscribe Asepistemik dan ikuti perjalanan kita menuju diskursus berikutnya. Bagikan diskursus ini kepada sahabat yang ingin memahami politik secara lebih mendalam. Terus belajar, terus berpikir, terus bertumbuh. Sampurasun.